salah satu Indonesia. garda terdepan Ya. untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, kita sudah dengar tadi penjelasan dari Pak Ketua RI bahwa properti ini adalah lokomotif. Jadi yang datang di sini kan bank-bank, tapi memang yang mengurusi masalah perumahan. Berarti pangsa pasarnya luar biasa nanti Pak ya. Tadi ngomong serapan pasar di booming akan terjadi tahun 2022. Insya Allah. Bagaimana menurut 2022 2023 2022-2023 ya? 22 ini prediksi semua kalau ini kesehatan membaik, Iya, ya setahun ini mulai pemulihan. iya. 2023-nya harus udah, teman-teman properti siap-siap aja lah. Nah, bagaimana Siap-siap aja. tanggapan dari ini, dari BTN ini mengenai pangsa pasar yang serapannya akan luar biasa ini? Bagaimana ini strateginya ataupun apa tanggapan seperti apa? Baik, Bang Ersan. Jadi mendengar tadi tentang penjelasan Pak Joko juga Ya. terkait dengan pangsa pasar kita di 2022 dan 2023 Ya. terkait akan ada kenaikan dengan kesehatan kita yang semakin membaik Ya. terkait dengan wabah COVID-19 ini. Kemudian nanti akan ada perbaikan ekonomi di 5 atau 6 bulan ke depan ya Pak ya, Ya. seperti itu. Nah, jadi kalau untuk dari Bank BTN sendiri menjawab tentang relaksasi tadi yang mungkin dibahas sama Pak Joko. Jadi di Bank BTN kita sudah ada relaksasi dari pertengahan COVID ini berjalan Pak. Jadi untuk milenial muda yang seperti disampaikan tadi Bang Ya. Ersan dan Masnya tadi. Mas Jagat nih. Iya. Dan tadi yang disampaikan dengan Mas Roy juga terkait dengan wirausaha, kemudian kayak YouTuber segala macam. Sebenarnya di BTN sudah pernah ada yang mengajukan seperti itu. Tapi bukan YouTuber Mas, Bigo Live ya. Bigo Live. Nah, Bigo Live dia punya pembayarannya selama kayak ada diamond gitu. Nah, itu bisa diakui loh di Bank BTN. Bisa masuk Bisa ya? diakui. Jadi kan ada kerjasamanya ya. Seperti itu kan biasanya kalau itu ada kerjasamanya. Semuanya nanti dilampirkan dan bisa kita akui sebagai penghasilan juga. Jadi jangan khawatir buat kaum milenial yang mungkin memiliki pekerjaan seperti YouTuber, kemudian kemudian usaha-usaha seperti yang tadi Pak Joko sebutkan juga, seperti usaha-usaha yang pengusaha bata dan lain-lain, itu bisa kita fasilitasi di Bank BTN seperti itu. BTN sudah siap mensupport tahun Betul, 2022 jadi kita relaksasi, dan betul, 2023. relaksasi kita banyak Iya. sekali terkait Relaksasi dengan dengerin nih. iya, wirausaha kita juga bisa. Iya, jadi bukan hanya fixed income dari perusahaan-perusahaan swasta besar, kita juga perusahaan swasta yang kecil juga bisa kita fasilitasi. Ya. Kemudian dari seluruh sektor perekonomian manapun dengan pekerjaan apapun, Bank BTN siap menerima untuk KPR Ya. dari pekerjaan apapun. Seperti itu sih Bang Ersan. Jadi jangan ragu-ragu buat ajuin KPR di Bank BTN. Iya. Artinya Bank BTN sudah siap menyambut nih pangsa pasar yang akan meledak, Betul. booming di tahun 2002 dan 2003. Siap banget. Cuman saya mau tanya nih lagi nih Pak, ini kita juga minta direlaksasi masalah aturan khususnya bank teknis nih. Bank teknis di lapangan ini kan sangat berpengaruh dalam analisa keputusan bank. Karakter, capital, capability, condition, collateral. Ini bagaimana nih menurut ini nih BSI ini? Ada nggak relaksasi yang harus aturannya seperti apa gitu untuk mengikuti aturan bank itu? Kalau relaksasi ya, kita melihat 2 tahun kebelakang, memang untuk properti khususnya di Lampung ya, Iya. Bank Syariah Indonesia sendiri juga mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Iya. Banyak sekali konsumen yang tadi ya dari semua sektor, dari usaha, dari Iya. karyawan yang mengajukan namanya restrukturisasi kalau di kami itu hampir 50% ke atas, 50% sampai 50%. Makanya dengan ada COVID ini sangat berpengaruh dari keuntungan dari perbankan sendiri gitu. Mudah-mudahan di tahun 2002 nanti seiring dengan pandemi berakhir, mudah-mudahan kita akan siap ikut serta juga ya, untuk membangkitkan properti lagi di Ya, di masa pandemi ini juga banyak keluhan dari konsumen peminat di sektor usaha Pak. UMKM ini sulit sekali Pak mengajukan permohonan. Kalau bicara masalah bank teknis, mereka selalu kalah di capital, padahal sebenarnya capital mereka besar. Karakter mereka nggak bermain di bank Pak, tapi kalau kita datang ke kios baksonya umpamanya di yang sana itu Pak Urip, itu ramenya luar biasa, tapi belum bisa nih untuk diserap oleh KPR. Gimana kalau di BRI itu menanggapi seperti itu?
seperti apa kondisi seperti ini? Kalau di BRI biasanya kita kasih solusi Pak. Ya. Kita kasih solusi untuk usaha-usaha, biasanya kan mereka itu cash ya Pak. Ya. Banyak pendapatan tapi mereka Malah duitnya mungkin ditaruh Iya. lombok aja. ya kita biasanya itu tadi Pak, biasanya kita kalau KPR itu pasti kita banding dengan produk kita. Kita Iya. langsung buatin rekening. Iya. Kemudian dari situ kita bisa melihat. Berarti nggak bisa langsung, dia harus nunggu dulu 3 Oh, bulan. enggak, kan kalau kita kan sudah digital Pak. Jadi Oh, iya. langsung bisa kita buatkan di tempat. Bukan, maksud saya dia untuk mengajukan permohonannya harus nunggu dulu setelah mereka rekeningnya dibuka gitu. Itu bagaimana? Enggak, kan kalau misalnya kita sudah bukakan, pendapatan mereka yang pertamanya cash kita Oh, masukkan bisa, ke ya. rekening dan kemudian Bisa dilihat. sudah kita bisa jadikan untuk salah satu perhitungan kita. Seperti itu Pak. Jadi ada jalan keluarnya nih Ya, dari jadi BRI kita ini. pasti carikan solusinya supaya kita bisa menggarap dua-duanya, Iya. malah kita dapat 2 produk yang memang kita gunakan untuk produk BRI. Iya. Seperti itu Menarik. Pak. Ini saya dan Pak Roy, saya juga developer, Pak Roy developer. Oh, iya. Banyak yang datang ke saya, tukang bakso maju, nggak bisa Pak, saya ditolak. Nah saya pernah nolong waktu itu, tapi belum sebelum COVID tahun 2016 itu tukang tekwan itu, yang motor akhirnya kamu kumpul aja, satu aja yang ngambil tuh ini. Jadi juragan tekwan. Nah ternyata juragan tekwan boleh di BTN tuh, di ACC waktu itu gitu. Juragan tekwan dibuatkan laporan keuangannya yang sederhana. Salah dana Bisa ya? laporan keuangan dan rekening tabungan di bank Iya. manapun itu bisa diajukan di Bank BTN. Iya. Jadi mau tekwan, bakso, usaha apapun di Bank BTN bisa fasilitasi. Nah ini kan menarik nih Pak, itu tepat sasarannya Pak. Mereka sangat membutuhkan Pak. Ini ada perkumpulan, kemarin saya makan bakso sama mie ayam, perkumpulan bakso dan mie ayam itu ternyata Pak berduit Pak, walaupun seperti itu Pak, mereka ada asosiasinya yang seperti ini Pak. Mungkin kita nanti ke depan mungkin dari Ray juga bisa memberi jembatan ke pihak perbankan bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan fasilitas KPR itu bagaimana menurut Pak? Jadi memang yang menjadi satu kendala selama ini adalah informal income. Nah, informal income namanya, iya. Oke. Itu memang menjadi kendala nasional. Nah, pada saat kita ada pertemuan dengan Pak Wapres juga, kita sudah menyampaikan juga satu kendala. Kemudian muncullah ada kebijakan dia secara berkelompok paguyuban untuk membentuk satu paguyuban Paguyuban bakso kayak tadi Iya. ya. Dulu Online, pernah ojek sampai online. juga dibuktikan sebelum pandemi itu kan ada paguyuban tukang cukur yang Pak Jokowi sempat cukur juga di Iya, Sukabumi Kabari, ya. itu kan. Itu mereka memang dibentuk seperti itu, kelompok-kelompok klaster-klaster. Nah ini juga kita suarakan Pak Erton, kebetulan Ray Lampung itu kan menjadi juga narasumber, jadi anggota di Pokja PKP, Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Lampung. Juga kita sebagai memberi masukan kepada Pansus DPRD Kota juga. Kemarin kita sedang lakukan, tadi siang pun kita juga lagi diskusi juga mengenai rancangan tata ruang Kota Pada Lampung. Jadi RUTR Pak ya? Belum RDTR-nya, masih RT/RW-nya. Masih RT/RW ya. Jadi kita membentuk rumahnya dulu, RDTR nanti adalah sekat-sekat kamar di dalam rumah tersebut. Di mana kita itu selalu akan menyampaikan bahwa informal income itu bukan nggak punya duit, tapi dia nggak ada izin usaha. Ya. Tapi kalau dilihat income-nya pasti Ya. cukup. Kalau Sangat. untuk rumah subsidi ini omset sehari aja mereka Orang bisa tuh suka 2 tewan yang juta. kata saya tadi, satu motor Pak. Berapa tuh omset satu hari? 200.000 satu hari keuntungan. Nah, Dia omsetnya punya berapa? omset dia bisa 2 juta paling nggak? Iya, 2 juta. Dia dapat itu pokoknya minimal 200.000 satu hari. Kalau sebulan berarti kan bisa 6 juta. Kalau saya lihat dari sisi teknologi yang mudah, sebenarnya sudah transformasi oleh Pak. Kalau tadi Pak Joko bilang income-nya ada, cuman masalah di bank itu bagaimana income statement-nya nyampe ke mereka dengan baik dan valid. Bisa tercatat gitu. Bisa Iya, tercatat iya. income statement-nya yang saat ini jadi Iya. masalah. Dan saya lihat dan saya puji beberapa bank mulai nih kan dengan didatangi oleh pihak BRI dicatat pakai edisi maybe atau seperti Iya. apa. Iya. Sebenarnya pertanyaannya adalah statementnya
bagaimana income statement itu bisa sampai kepada pemutus dan itu clear dan legal secara aturan perbankan. Benar. Mudah-mudahan bisa lebih maju, pengembang juga bisa positive thinkingnya ya. Karena kadang gini Pak Edson, saya pernah main tenis, kata bilang begini, waduh, kalau kata orang dokter datang pasien mati Pak. Jadi artinya gini, jangan sampai perbankan merubah tetapi agak terlambat sehingga bisnis yang muda yang sedang tumbuh ini bisa tidak kekurangan cash flow atau yang tadi mudah-mudahan itu iklimnya bisa tercipta 2003 2004 Pak. Nah itu Pak Esol, sambil edukasi itu, saya sendiri pernah mengalami secara pribadi ya, ada konsumen kami itu orang bengkel. Ya, bengkel. Bengkelnya bukan bengkel-bengkel besar. Bengkel artinya Bengkel motor, tapi bukan yang bengkel yang skala nasional, bukan. UKM lah Pak ya. Akhirnya itu ya developernya nunggulah 3 bulan. Itu yang saya tanya. Selama 3 bulan ini buka tabungan Yang saya tanya dulu. Nah ini juga merupakan satu win-win solusi ya. Yang memang belum bisa, dan sekarang kan kita lagi perubahan ke arah sana, ke arah digitalisasi. Semua saat ini belum melek digital. Yang memang kalau dapat yang seperti itu, ya udahlah ngalahin 3 bulan, pokoknya masukin dibuka rekening, masukkan income-nya sana, 3 bulan bisa kok ya Clara ya. Nah ini merupakan satu jembatan untuk memperoleh. Iya. Banyak kok tukang-tukang makanan yang informal ya Bang Rezi. Saya rasa Bank Mandiri juga bisa, tapi tunjukkan dulu. Tadi kan perlu karakter. Karakter kan tidak harus pada saat itu, kalau dia belum tercatat, dia 3 bulan cukuplah menunjukkan karakter. Bahwa dia will-nya ada ya, Pak, Will ada, keinginannya. kapasitinya ada, 3 bulannya tunjukkan lah. Ini dia niatan bayar. Kalau 3 bulan aja tidak bisa menunjukkan dan mau instan semua, memang agak susah. Gitu Bang Ed. Kalau kolateralnya kan perlu developer yang legalnya harus bagus ya. Iya. Kan seperti begitu jadi selesai sampai KPR. Iya. Jadi itu, jadi pembicaraan kita menarik ini, mungkin kalau waktunya nggak cukup kita terus ini, karena banyak yang dibahas tapi mungkin lain waktu kita ini. Nah ini di akhir ini Pak, saya pengen ada masing-masing dari kawan-kawan yang hadir ada closing statement yang mana bisa membangun kita atau bisa membangkitkan lagi khususnya usaha di bidang properti maupun perbankan. Apa nih closing statementnya dari Pak Clara nih? Oke, pesan Pak Joko, closing statementnya ya Pak ya. Dari Bank BTN sendiri, kita punya jargon yang dari tadi mungkin belum saya sampaikan ya. Jargon dari Bank BTN sendiri adalah sahabat keluarga Indonesia. Sahabat keluarga Indonesia. Betul. Jadi untuk keluarga Indonesia yang mungkin mau punya rumah, jangan ragu-ragu untuk ajukan di Bank BTN. Kita banyak suku bunga promo dan potongan-potongan, baik itu biaya administrasi, biaya provisi, dan jangan lupa untuk wirausaha di luar sana dan kaum milenial yang mungkin youtuber, kemudian pemusik dan lain-lain, selama punya rekening bank di bank manapun itu bisa diajukan ke Bank BTN, dan prosesnya Bang nggak pakai lama Bang, karena kita tim OTS-nya banyak sekarang Bang. Jadi nanti bakal didatengin tempat usahanya buat dicek bener nggak sih usaha ini, bener valid nggak sih gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana, kaum milenial, di luar kaum milenial juga yang punya banyak duit mau beliin anaknya juga, boleh ajuin KPR-nya di Bank BTN. Bank BTN. Ya, ayo ke Bank BTN. Gimana dari BSI nih closing statement-nya nih? Makasih Bang Edson. Kalau dari kami sih Bismillah aja ya. Iya. Bismillah, mudah-mudahan di tahun 2022 ya, ekonomi kita udah semua pulih, kan? Kami siap support ya untuk developer juga, properti juga. Kemudian tadi kan ada program satu lagi Bang, tadi belum saya sampaikan, itu kita punya namanya website Rumah Impian. Rumah Impian. Jadi untuk kaum milenial bisa langsung simulasi lewat website www.rumahimpian.co.id. Jadi mereka bisa langsung simulasi penghasilan, terus bisa tentuin plafon sendiri. Oke. Cari rumah. Dari Bank BSI ini, Gria Simuda. Muda. Dari BSI. Ya. Gimana Pak Rezi? Baik, terima kasih Bang Edson. Statement terakhir ya untuk masyarakat Lampung khususnya bagi para muda-mudi yang ingin beli rumah bisa ajukan aplikasi KPR-nya ke Bank Mandiri. Ya, kita pasti
ada promo menarik lah, promo Jos pokoknya ya. jos pokoknya untuk muda-mudi masyarakat Lampung yang ingin beli hunian properti di Lampung. Kita kasih program yang terbaik buat masyarakat Lampung dan rekanan developer yang tentunya bisa terpercaya yang kerjasama dengan Bank Mandiri. Kemudian kita punya jargon nih Bang Erson ya. Apa jargonnya? Jadi jargon kita mudah beli rumah Bang Erson. Wah, itu kayak topiknya Jadi tuh ya, mudah beli rumah. Jadi kemudian ada kita di 23 tahun ini Bank Mandiri tadi sudah saya declare bahwa Bank Mandiri jadi bank digital. Jadi untuk masyarakat Lampung yang ingin buka rekening nggak perlu repot-repot lagi ke bank, dari rumah download saja. Lipin aja ya, download di aplikasi Lipin, buka rekening semudah sentuhan jari. Iya. Tapi jangan lupa tadi Pak ya, Jadi- 24-nya di tanggal 1 Pak. Siap. Kemudian kalau mau buka, 4 tahun. mau cari-cari hunian rumah Bang Eson, mau cari-cari hunian rumah yang kerja sama Bank Mandiri yang dapat promo-promo menarik, bisa buka channel di Bukalapak. Kita udah kerja sama Bukalapak. Di situ ada menu buka rumah khusus Bank Mandiri. Di situ ada beberapa developer yang rekanan Bank Mandiri, ada di situ. Ada punya ketua juga nih, ketua RE Lampung, Imam Bonjol Residen. Bisa di situ dapatkan promo menarik kalau pilih di channel buka rumah di Buka rumah, Oke. Bukalapak. Siap. Oke. Terima kasih Bang. BRI nih sekarang gimana nih? Ya, terima kasih Pak Joko. Ya. Kalau dari BRI produk unggulannya kita sudah punya Brispot Consumer yang di situ nasabah bisa langsung memilih sendiri perumahannya, langsung menginput sendiri datanya, jadi nggak perlu repot-repot lagi ke bank. Di situ sudah terinformasikan semua Pak. Jadi kita bisa milih sendiri. Download aja di Play Store itu Brispot Consumer. Kemudian untuk buka rekening juga bisa langsung. Udah pakai digital Betul, juga. pakai digital juga. Iya. Jadi BRI ngasih banyak banget kemudahan. Kemudian program-program BRI juga mensupport untuk properti Indonesia saat ini. Iya. BRI, silakan ke BRI silakan nih. ke BRI. Untuk yang muda nih, developer muda nih apa positif? Kalau kepada rekan-rekan yang pengembang perumahan, mungkin ada kata-kata ketika sepi ya kita siap untuk ramai. Iya. Kalimat itu sederhana, tetapi sebenarnya banyak hal. Bersiap bagaimana menjadi perusahaan yang lebih baik, bagaimana menciptakan produk yang memang dipenuhi yang ingin dikenakan oleh pasar. Itu banyak hal lah. Jadi buat rekan-rekan yang sedang mungkin melamun atau sedang bergerak lah, karena saya yakin Indonesia bisa maju. Timeline-nya tahun depan, 2 tahun lagi, bukan yang muda, timeline-nya kita panjangkan semangatnya. Kita panjangkan dengan energi positifnya Pak. Iya. Jadi kalau lemas, ya bersiap untuk ramai, jangan melamun untuk ini. Saya seperti itu. Dan kemudian kita lihat indikasi teknologi ada, kita baca, perbankan terus berbenah. Jadi banyak hal yang positif yang terjadi di Indonesia. Mari kita sikapi sebagai yang muda dengan positif dan bekerja keras. Iya. Buat pengembang seluruhnya, muda, buat saya di bawah 60 tahun harus muda, tetap saya setuju. Ya. Walaupun 50 tahun tetap muda. Beliau muda, Saya luar belum biasa tua, semangat mudanya. tapi muda sudah kelewat Iya, jauh. gitu Pak. Oh, kemudian ada Pak, kami dari Fokus Properti, kami ingin memberikan pelayanan servis yang terus kami perbaiki, sehingganya pada saat tertentu kita ingin bahwa kalau membeli rumah di Lampung ya ke Fokus Properti. Mudah-mudahan kami bisa terus memperbaiki layanan kami. Kami tidak khawatir akan kehilangan konsumen jika layanan kami itu mampu memuaskan, memenuhi dengan perbankan dan kami akan terus berbenah sih Pak. Mohon doa restunya juga dan Amin, doanya amin. buat rekan-rekan pemerintah. Gimana yang anak muda nih? Harapannya apa nih? Ya buat teman-teman semuanya yang nonton video saya, jangan takut untuk Subscribe nih supaya dapat duit, supaya dapat rumah. jangan takut untuk memulai membeli rumah Iya. di umur-umur yang seperti saya apa Iya. 21 lah ya minimal ya. Minimal 21. Karena rumah itu adalah tabungan untuk masa depan. Iya, sip. Ini anak muda nih.
Nah, yang terakhir kita dengar dari Bapak Ketua nih, Bapak ini closing statement seperti apa, Pak? Ya, intinya kita hidup itu harus bersinergi. Mari kita semua bersinergi, bersama-sama saling mendukung untuk memulihkan ekonomi nasional, untuk Indonesia maju. Untuk Indonesia maju. Semua perbankan yang hadir ini sebagai saluran berkat untuk kita semua, untuk developer dan masyarakat. Tidak mungkin KPR itu hanya satu bank, BTN aja nggak mungkin. Ya. BSI aja kewalahan. Nanti. Pak Resi aja Iya. banyak korporat nanti pusing diurusin rumahnya aja. Juga BRI kan juga banyak Kalau yang di ini subsidi kuotanya habis, Pak. Iya. BRI ada, memang bukan cuma sampai ke pelosok desa, sampai ke antariksa kan juga. Jadi kita bukan untuk bersaing, tapi kita untuk saling melengkapi, kita bekerja sama untuk memulihkan ekonomi nasional. Ya kalau cari rumah, memang bekerja apapun juga, apalagi cari rumah, kita memang harus fokus. Meskipun beli rumahnya belum tentu di fokus properti kan, tapi semua kita bekerja, kita harus fokus. Perbankan juga dan kita developer juga harus fokus. Yang penting kita tadi bersinergi untuk membangun negeri. Bersama kita bisa. Indonesia maju. Indonesia pasti bisa. Terima kasih. Dari kesimpulan pembicaraan ini yang bisa saya ambil suatu kesimpulan bahwa dari beberapa kawan-kawan tadi bahwa mari kita meningkatkan kinerja kita untuk di 2022 khususnya untuk pasar properti, yang mana lokomotif penggerak ekonomi Indonesia adalah properti. Kemudian kata Pak Joko tadi bahwa ciptakan situasi kondusif, bersinergilah sesama kita dalam industri properti ini. Itu mungkin kesimpulan dari saya atas dari bincang-bincang santai kita pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada anak muda. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menghadiri pertemuan kita di sore hari ini. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa untuk selalu menonton video saya, karena video kita ini kebetulan untuk memberi edukasi di bidang properti khususnya. Dan mohon doanya untuk channel saya agar bisa terus berkembang. Terima kasih buat teman-teman dari perbankan, terima kasih banyak juga buat teman-teman dari Real Estate Indonesia, dan Developer. Ya, terima kasih buat developer yang sudah hadir. Oke, mungkin itu saja video kita pada sore hari ini. Terima kasih buat semuanya, jangan lupa